seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang kau ingini. jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Benar ya Tuhan, pujian kami berkata bahwa cara hidup kami yang lama akan kami tinggalkan, dan mulai saat ini kami akan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau dibentuk oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berikan kami kekuatan agar firman-Mu Tuhan boleh bermanfaat bagi kami. Engkau urapi kami semua agar firman-Mu boleh kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Segala roh kejahatan, roh setan yang ingin mengganggu ibadah kami tolak di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa hanya kuasa Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami saat ini. Roh corona juga yang ingin mengganggu kami juga Tuhan, kami tolak bahwa virus corona tidak ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus hanya kuasa Tuhan yang ada di tengah-tengah kami saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita masih tetap bangkit berdiri ya untuk menghargai kebenaran firman Tuhan. Ya, kita saat ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama khususnya pasal yang ke-22. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kejadian pasal 22 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Jikalau kita sudah menemukannya, saya mengajak kita membacakannya secara responsoria. Saya akan membacakan ayat yang bernomor ganjil dan Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi membaca ayat yang bernomor genap. Judulnya di sini, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan menikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran ini? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran yaginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu
lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu berfirmanlah, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham memenangi tempat itu, Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Sama-sama. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Ya, sekali lagi saya sapa kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Masih ada sukacita, amin. Saya percaya kita masih bersukacita. Dari tadi mulai dari awal ibadah saya melihat kita semua begitu bersemangat. Saya percaya ini karena motivasi yang benar, amin. Saat ini kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah tema yaitu melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, berbicara tentang iman mungkin bukan hal yang asing bagi kita. Apalagi kita sebagai orang Kristen. Iman ini adalah sesuatu yang sangat-sangat populer dan pasti kita tahu. Nah, apa itu iman? Nah, iman itu dikatakan adalah iman adalah satu keyakinan atau kepercayaan kita kepada Allah. Itulah iman, keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah. Bahkan kitab Ibrani berkata, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Dasar. Iman itu juga bisa dikatakan dengan keteguhan hati kepada Tuhan. Itulah iman. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dikatakan iman ini dasar, fondasi. Kalau kita tidak punya dasar, tidak punya fondasi, maka sia-sialah kita memiliki iman. Nah, tentunya dasar iman kita kepada siapa? Tentunya kepada Yesus Kristus. Kepada siapa kita beriman? Yaitu kepada Yesus. Kita harus tahu total, tahu betul siapa itu Yesus. Kenapa kita harus beriman kepadanya? Seringkali kita berkata, saya itu orang beriman. Tapi pada kenyataan hidup kita tidak mencerminkan orang yang beriman. Justru mencerminkan orang yang jauh atau orang yang di luar Allah. Nah, dikatakan iman itu tadi dikatakan fondasi, dasar. Mengapa kita harus memiliki iman kepada Yesus? Nah, artinya kita harus mengalami Yesus dalam hidup kita. Kita harus tahu siapa itu Yesus. Kenapa sampai kita beriman kepadanya? Bahkan dikatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat. Bayangkan, Tuhan itu kita tidak bisa lihat loh secara kasat mata. Tapi mengapa kita percaya kepadanya? Mengapa kita menaruh bahwa dia itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi? Padahal kita tidak melihat loh, secara kasat mata kita tidak melihat. Dari mana kita bisa melihat Allah? Dari mana kita melihat Allah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi? Tentunya dari pembacaan Alkitab. Karena di sini diceritakan bagaimana itu Allah
Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, bagaimana pekerjaannya. Dan Yesus berkata, dia memang benar-benar Allah dan dia juru selamat bagi kita semua. Itulah sebabnya kita harus menaruh kepercayaan kepada dia. Jadi sekalipun kita tidak melihat, tetapi kita tetap percaya bahwa Allah itu ada. Amin Bapak Ibu. Saya percaya, kita yakin bahwa Allah itu ada. Kita bisa merasakan kehadiratnya. Contoh saat ini saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, beribadah, berdoa, maka saat itu kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada. Hadir menjamah hati kita. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita akan belajar dari seorang tokoh, yaitu Abraham. Siapa itu Abraham? Abraham itu adalah seorang tokoh yang terkenal di dalam perjanjian lama. Abraham itu dikatakan adalah bapa orang beriman. Kenapa dia dikatakan bapa orang beriman? Tentunya karena imannya sudah teruji dan tidak diragukan lagi. Makanya dikatakan dia itu adalah bapa orang beriman. Bapa kita semua yang ada di tempat ini. Jadi saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang perlu kita pelajari dari Abraham? Ada dua hal yang perlu kita pelajari dari Abraham. Yang pertama yaitu Abraham memiliki iman yang hidup kepada Tuhan. Kalau berbicara memiliki iman yang hidup, berarti ada iman yang mati. Nah sekarang kita bahas apa itu yang dimaksud dengan iman yang hidup. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, iman yang hidup itu adalah iman yang mengalami mujizat, iman yang dapat melewati setiap ujian, iman yang dapat melewati setiap pencobaan ketika melanda kehidupan kita. Iman yang dapat diwujud nyatakan kepada sesama. Itu iman yang hidup. Artinya iman itu perlu dikerjakan. Seringkali kita berkata, saya beriman kepada Tuhan. Tetapi kita tidak mengerjakan iman itu. Kita tidak melakukan dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan Yakobus? Mari kita sama-sama membaca, mungkin salah satu membacakan bagi kita. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Salah seorang membacakan bagi kita. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Ya, salah seorang membacakan bagi kita Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Apa gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapat iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara-saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada kehendak katanya adalah mati. Ya, dikatakan di sini, apa gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan saya beriman? Artinya tidak ada gunanya kita mengatakan kepada orang lain saya itu orang beriman, kalau dalam perbuatan kita tidak bisa kita nyatakan. Dikatakan apa gunanya seseorang mengatakan saya punya iman? Seringkali kita sebagai orang percaya mengatakan saya orang beriman, tapi kehidupan kita tidak mencerminkan orang yang ada di dalam Tuhan. Artinya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita berkata saya punya iman, maka kita harus nyatakan dalam perbuatan kita.
kita harus nyatakan dalam tindakan kita. Karena dikatakan tadi di ayat yang terakhir di sini, demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka hakikatnya mati. Kalau kita mempunyai iman, kita tidak memiliki perbuatan yang baik, yang sesuai dengan buah-buah pertobatan, maka iman kita iman yang mati. Itu saya katakan tadi, Abraham memiliki iman yang hidup. Kenapa? Karena ia kerjakan. Dari mana kita tahu bahwa Abraham mempunyai iman yang hidup, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi? Ketika pertama Allah memanggil dia dari rumah saudaranya, rumah orang tuanya, Allah berkata kepadanya di Kejadian 12, Abraham, pergilah dari rumah saudaramu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, artinya negeri ini belum jelas di mana. Dan kita tahu bahwa keluarga Abraham saat itu hidup di dalam penyembahan berhala. Tetapi Abraham percaya kepada Tuhan waktu itu. Itulah sebabnya ia tidak bertanya kemana Tuhan, tetapi ia langsung pergi. Dan juga di nas kita tadi dikatakan di sana, di sini dikatakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham bangun. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di sini kita melihat bahwa Abraham itu memiliki iman yang hidup kepada Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepadanya, Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal yang kau kasihi. Bayangkan yang Tuhan mau, yang kita kasihi benar-benar, harta utama yang kita banggakan. Itu yang Tuhan mau loh dari Abraham. Bayangkan Abraham menanti anaknya itu, Bapak Ibu, selama 25 tahun. Ia menanti. Kini saatnya setelah lahir, Tuhan katakan, Abraham, persembahkanlah anakmu yang kau kasihi itu. Artinya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan menuntut dalam kehidupan kita itu yang terbaik kita persembahkan kepadanya. Tuhan menuntut yang terbaik kita persembahkan kepadanya. Tuhan tidak mau yang sisa-sisa kita persembahkan, tetapi yang berharga menurut kita. Bayangkan kalau saat ini Tuhan mengatakan kepada kita semua, persembahkan orang yang kau kasihi. Kira-kira relakah kita? Kalau orang yang tidak beriman, pasti dia tidak mau. Tapi kalau orang yang beriman seperti Abraham, maka pasti akan menyerahkan. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Itu kata Ayub. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita mempunyai iman kepada Tuhan, berarti kita akan memberikan yang terbaik kepadanya. Apa yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan? Tentunya hidup kita. Persembahan yang benar itu dikatakan Roma 12, yaitu hidup kita. Dikatakan persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Yang berkenan kepada Tuhan. Yang kudus. Artinya Tuhan menuntut yang terbaik. Hidup kita lebih berharga dibanding kekayaan kita. Dibanding apa yang kita punyai. Itulah sebabnya Tuhan berkata persembahkanlah hidupmu. Jadi masalahnya sekarang, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apakah kita sudah mempersembahkan hidup kita kepadanya atau bagaimana? Barangkali saat itu kita mengambil suatu keputusan, Tuhan, saya mempersembahkan hidupku kepadamu. Mulai saat ini, saya mau untuk melayani Tuhan, saya mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tiba-tiba 2 minggu kemudian, kita mundur. Nah, Tuhan mau ketika kita berkomitmen mengatakan sesuatu kepadanya, kita kerjakan. Itu yang Tuhan mau. Allah tidak mau kalau kita hanya, ya saya mau Tuhan, tetapi ke depannya sudah berubah lagi keputusannya. Seringkali kita seperti itu. Karena pengalaman dulu juga saya pernah seperti itu. Sebelum saya percaya Tuhan Yesus, memang saya lahir dari keluarga yang percaya Tuhan. Tetapi saya berkata, Tuhan, mulai minggu depan saya rajin ibadah. Tahu-tahu masih hanya 2 minggu, masuk ke 3 minggu udah malas lagi. Nah, artinya Bapak Ibu, mari kita tepati
Setiap apa yang kita katakan kepada Tuhan. Jikalau Bapak Ibu datang di tempat ini saat ini berkomitmen untuk memuji Tuhan, untuk memberikan hati sepenuhnya untuk Tuhan, maka marilah kita fokuskan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Abraham memiliki iman yang hidup Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Jadi kalau kita orang yang beriman kepada Tuhan, maka kita harus mewujud nyatakan kepada sesama kita. Dari mana kita lihat kalau seorang itu mempunyai iman? Berarti ia mempunyai buah-buah roh. Dalam kehidupannya ada buah-buah roh. Buah-buah roh itu bisa dilihat. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan kesetiaan. Kita bisa lihat di dalam kehidupannya. Kalau seseorang berkata, saya percaya kepada Tuhan, tetapi dalam keluarganya memaki-maki, marah-marah, yang ada ketika tertinggu sedikit, langsung emosi. Nah, apakah ini menunjukkan buah-buah pertobatan atau tidak? Tentunya tidak. Buah-buah pertobatan itu ketika ia dicaci maki, makanya tidak akan membalas, kata Yesus. Yesus telah mengalaminya. Ketika ia dihina, ia tidak menghina kembali. Nah, bisa dinyatakan dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Iman ini sangat penting. Karena iman adalah dasar segala sesuatu yang tidak kita yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Jadi saya percaya bahwa kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang memiliki iman yang hidup. Amin. Jikalau kita memiliki iman yang hidup, maka itu perlu kita kerjakan. Kita nyatakan kepada sesama kita lewat kasih kita kepada sesama. Abraham memiliki iman yang hidup. Dan yang kedua yang perlu kita pelajari dari Abraham Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yaitu Abraham taat kepada Tuhan. Abraham taat kepada Tuhan. Bisa kita lihat di ayat yang ketiga di sini. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Di sini kita bisa melihat ketaatan Abraham Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Saat Tuhan berkata kepadanya, Abraham, serahkanlah anakmu itu. Besoknya dia bangun pagi-pagi. Di sini tidak diceritakan apakah Abraham di sini khawatir atau cemas atau merasa bimbang. Di sini tidak diceritakan. Berarti bisa diambil satu kesimpulan. Ketika Tuhan berkata, persembahkanlah anakmu itu kepadaku, maka Abraham mempersembahkan dengan ketulusan hatinya. Ia tidak khawatir. Ia tidak takut. Sekalipun itu, ia sendiri yang membunuh anaknya. Bayangkanlah itu. Kita sendiri loh yang membunuh anak kita. Kira-kira tega enggak sih lihat anak kamu mati begitu saja? Ini masalah tega ya. Kira-kira kalau Bapak Ibu di tempat ini tega enggak? Nah, kalau berbicara masalah iman Bapak Ibu, dia tidak mengenal tega atau tidak tega. Masalah iman ini, Abraham mempersembahkan anaknya. Ia taat kepada Tuhan. Pagi-paginya ia berangkat dan membawa bujang-bujangnya. Nah, yang menariknya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Abraham hampir dekat tempat yang telah dituju Tuhan itu, lalu ia berkata kepada bujang-bujangnya, tinggallah di sini. Kami pergi bersama dengan Ishak dan nanti kami akan kembali lagi. Nah, ini menarik ini loh. Tuhan katakan, persembahkanlah anakmu itu, oke. Nah, ketika mereka sampai, lalu Abraham berkata kepada bujang-bujangnya, tinggallah di sini, nanti kami akan kembali. Artinya mereka berdua. Nah, mengapa Abraham katakan demikian Bapak Ibu? Nah, ini juga iman. Nah, bagaimana pada akhirnya? Pada akhirnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang dikatakan Abraham itu terjadi. Bahkan ketika Ishak berkata, Bapa, di mana korban yang kita persembahkan kepada Tuhan? Sebenarnya mendengar ini pasti hatinya sakit sekali. Kalau saya sendiri saya susah menjawab. Tapi ia berkata, Tuhan
Ya kan? Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yang menariknya setiap perbicaraan, perkataan kita itu kalau kita imani maka akan terjadi. Itulah sebabnya ada firman Tuhan berkata bahwa perkataan kita itu adalah doa kita kepada Tuhan. Setiap apa yang kita katakan itu adalah doa kita. Kalau kita mengatakan hal-hal yang baik, maka hal-hal yang baik pun akan mengikuti kita. Kalau kita akan berpikir secara positif, hal-hal yang positif, maka hal yang positif itu pun akan mengikuti kita. Tapi coba kalau kita berpikir secara negatif, ketika kita bertemu dengan orang, kita orang itu jahat. Orang itu, saya lihat modelnya, nggak cocok sebagai orang Kristen. Nah maka ketika kita melangkah juga, maka kita akan selalu berpikir negatif terus. Nah Bapak Ibu, apa yang mau saya ajak katakan kepada kita di sini dari Abraham, ketika ia berkata nanti kami akan kembali. Nah Bapak Ibu, ketika kita berkata, hendaklah kita berkata-kata dengan baik. Jangan kita mengatakan hal yang buruk. Seringkali dalam kehidupan kita, apalagi sebagai orang tua kepada anaknya, mati aja kau di situ. Seringkali begitu. Apalagi udah jatuh karena udah diperingati berapa kali, ya udah mati aja sekalian. Dasar anak kurang ajar, seringkali begitu. Nah maka anak itu nanti gimana kalau Tuhan tangkap perkataan kita itu? Anak itu jadi anak kurang ajar loh. Seperti yang dikatakan Abraham, seperti cerita Abraham. Abraham berkata nanti kami akan kembali. Bayangkan saat itu juga mereka memang kembali, pada akhirnya Isa loh tidak dipersembahkan, tidak jadi dipotong. Tetapi Tuhan menyediakan, dikatakan Tuhan menyediakan. Itu secara spontan Abraham berkata kepada anaknya, Tuhan menyediakan. Pada akhirnya saat dia mengangkat pisaunya mau membunuh anaknya, Tuhan langsung berteriak, Abraham, aku telah mengetahui bahwa engkau takut akan Tuhan. Lalu ia menoleh ke belakang, ia melihat anak domba yang telah disediakan. Luar biasa Tuhan kita Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Apa yang tidak kita pikirkan, justru itu yang ia sediakan. Barangkali selama ini kita memikirkan minggu depan saya akan pergi ke sana dan saya akan mendapatkan hadiah, contoh. Belum tentu apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Tetapi bisa jadi ada rencana Tuhan yang lebih indah dibanding apa yang kita pikirkan. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan Abraham Bapak Ibu. Abraham itu memiliki ketaatan yang luar biasa kepadanya, kepada Tuhan. Nah saya tidak tahu bagaimana dengan kita di tempat ini. Tentunya melihat Bapak Ibu di tempat ini, saya melihat bahwa kita ada di tempat ini oleh karena ketaatan kita kepada Tuhan. Kita ada saat ini oleh karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, tentunya kita tidak datang beribadah saat ini. Pasti kita akan berkata, aku takut corona. Tiba-tiba di gereja ada yang kena virus, nanti kita kena juga. Tetapi karena Bapak Ibu di tempat ini punya iman, maka pada akhirnya Bapak Ibu menghilangkan rasa ketakutan. Karena Tuhan lebih besar dibanding dengan ketakutan kita. Jadi itulah yang kita pelajari Abraham. Abraham taat kepada Tuhan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Berbicara masalah taat ini Bapak Ibu sangat memang berat ya. Karena taat ini tidak ada tawar menawar loh. Yang namanya taat harus dilaksanakan. Tidak istilah tunggu sebentar. Dulu juga di sekolah kami itu diajarkan tentang ketaatan. Kalau dosen kami tidak, kamu bilang tunggu sebentar Pak, saya lagi di kamar mandi, maka akan dihukum. Dia tidak mau tahu sedang apa kamu. Yang penting saat dibilang laksanakan, maka laksanakan. Nah ini namanya taat. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita taat kepada Tuhan. Mari kita taat kepada Tuhan. Karena ketika kita taat kepada Tuhan, maka tidak sia-sialah ketaatan kita itu. Percayalah, Tuhan akan memberikan upah kepada kita atas setiap ketaatan yang kita lakukan kepadanya.
Buktinya Abraham Bapak Ibu, ketika ia taat, Tuhan menyediakan yang terbaik. Bahkan di ayat berikutnya dikatakan Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana tindakan Tuhan setelah kita taat. Mari kita lihat bagaimana tindakan Tuhan setelah Abraham taat kepadanya. Nah tindakan Tuhan di sini setelah Abraham taat kepadanya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Yang pertama Tuhan memberi pujian kepada Abraham. Tuhan memberi pujian, dia berkata Abraham aku telah melihat bahwa engkau adalah orang yang takut akan Tuhan. Ini salah satu pujian. Pasti juga saya percaya kita di tempat ini senang ya dipuji. Jarang sekali ada orang yang tidak senang dipuji. Memang ketika ada orang, aku itu gak senang dipuji loh. Padahal ketika dibilang, kamu itu cantik, kamu itu keren banget. Nanti malam dipikirin loh. Padahal di sini di saat depan kita, aku gak suka dipuji. Tapi setelah selesai, maka dipikir, oh benar ya, saya itu cakep. Nah seringkali seperti itu. Dan saya percaya bahwa kita itu semua senang dipuji. Apalagi yang memuji itu Tuhan. Yang memberi pujian kepada kita. Anakku, engkau adalah anak yang takut akan Tuhan. Engkau berhak mendapat berkat-berkat. Ya luar biasa. Raja loh yang mengatakan kepada kita. Anakku, engkau takut akan Tuhan. Jadi saya mau saat ini Bapak Ibu. Supaya Tuhan katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini. Anakku, engkau semua adalah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Mari kita biar kita mendapat pujian dari Tuhan. Yang mengatakan bahwa kita adalah anak yang takut akan Tuhan. Dan apalagi tindakan Allah setelah Abraham taat kepadanya. Yang dilakukan Allah. Dikatakan di ayat yang ke-17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Ini setelah Abraham taat, memiliki iman yang hidup kepada Tuhan. Tindakan Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. Bayangkan berlimpah-limpah loh. Bahkan dikatakan berlimpah-limpah. Bahkan keturunannya dikata seperti bintang di langit. Bayangkan. Sampai sekarang Abraham dikenang. Oleh karena ketaatannya. Oleh karena imannya kepada Tuhan. Dan apalagi. Yaitu Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Setelah Abraham taat, Tuhan menyediakan apa yang dia perlukan. Seperti tadi ia menyediakan korban bakaran. Pengganti anaknya. Tuhan menyediakan. Jadi saya percaya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Ketika kita taat, beriman kepada Tuhan. Maka ketiga hal ini yang dialami Abraham. Kita akan memperolehnya. Yaitu pujian, berkat melimpah. Dan Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan. Nah saya percaya saat ini Bapak Ibu. Bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Tuhan itu tidak pernah tidak menepati janjinya. Tetapi kita manusia yang sering tidak menepati janjinya. Jikalau saat ini kita berkata selama ini saya sudah beriman kepada Tuhan. Sudah sering berdoa kepada Tuhan. Tetapi kenapa doa saya tidak dijawab? Mungkin kita berkata begitu. Selama ini saya meyakini banget loh saat berdoa itu yakin. Tapi kenapa tidak dijawab? Mungkin yang Bapak Ibu minta bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan itu hal yang penting yang utama dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu hal apa yang utama dalam kehidupan kita. Ia tahu apa yang prioritas dalam kehidupan kita. Dan jikalaupun saat ini juga saat kita melayani Tuhan, kita sudah memberikan hidup kita tidak mendapat upah. Tetapi nanti kita akan mendapat upah di sorga. Kita akan mendapat upah di sorga, mahkota kehidupan Bapak Ibu. Kalau kita setia kepada Tuhan. Dan saya percaya pasti kita di tempat ini mau ya kalau dikasih mahkota. Itu satu penghargaan besar. Jadi Tuhan akan memberikan kepada kita. Jangan karena kita orang percaya berkata Tuhan
itu pasti menyediakan, berkati berlimpah-limpah. Karena ada juga orang yang percaya benar-benar berkat Tuhan itu tidak begitu mengalir sederhana aja. Tapi firman Tuhan berkata berlimpah-limpah. Yang mungkin Tuhan memberikan kepada kita secukupnya saat ini, tapi pasti upah nanti di sorga akan diberikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita melangkah dengan iman. Jangan takut, apapun persoalan pergumulan kehidupan kita saat ini, mari kita melangkah dengan iman. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengerjakan dalam kehidupan kita. Karena kalau Tuhan yang mengerjakan pasti yang terbaik. Karena Tuhan itu tidak pernah memberikan yang tidak terbaik kepada anaknya. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Saat ini Bapak Ibu kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita nyatakan dalam kehidupan kita kalau kita adalah orang yang beriman melalui perbuatan kita. Kiranya lewat firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Kita kembali berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, saat ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami supaya kami melangkah dengan iman, supaya kami terus memiliki iman yang hidup, dan itu dapat diwujud nyatakan di dalam tindakan kami Tuhan. Ajar kami, mampukan kami Tuhan, agar kami boleh mengerjakan iman kami. Tuhan Yesus yang sangat baik, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah yang hidup. Haleluya. Amin.